sahabat Mutiara Sukma dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia dan kawan-kawan karena cukup agak sesak ya sekali ini di studio ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Gen Z versus Gen Millennial. Di sini sudah ada dua kubu yang saling berseberangan karena aku duduk sama Diar mewakili Gen Z walaupun wajahku dikit-dikit kayak milenial ya. Dan ada Gen Millennial, ada Mbak Helen dan Bre Oji tentunya ya. Halo guys, Lemes banget ya ini. Hari ini karena kita agak sedikit jompo sahabat jiwa. Ini agak bindeng gitu habis radang, ini sakit leher. Cuma dia yang sehat. vertigo. Bener. Iya. Karena beban pekerjaan mungkin ya enggak juga sih ya. Harus bersyukur. Tapi kayak dia udah siap-siap mau menyikat Gen milenial dari tadi ya. Kayaknya ya, dari semalam kuliah. Mbak Santi. Tapi di sini juga ada Gen X kan? Gen X ada di balik layar karena agak kedinginan dia kalau dia di sini. Gak kuat tulang-tulangnya sahabat semua. Nah ini nih. Yang kecil aja ya. Iya, Diar gimana Diar? Hari ini, jujur di tempat pekerjaan ada yang mau dikomentarin nggak? Jujur Mau Jujur nih. berkomentar tapi nggak apa-apa di sini kita open mic. enggak sih. Nggak bakal Sebenarnya dibahas. kalau kerja di pemerintahan atau kerja Langsung di sikat aja. swasta atau kerja apapun, masalah pekerjaan apapun. Sebenarnya kalau kerja itu kalau dari aku ya. Kerja itu kalau kita suka dan pekerjaannya terus kita nyaman di pekerjaannya tuh kayak enjoy aja. Tapi kalau misalkan kita nggak nyaman, terus kita nggak suka, pasti bawaannya berat. Setiap hari itu pasti berat. Rasanya pengen resign. Karena aku ini ya dari Hai, Anda baru tapi udah pengen resign. Aku pengen sakit. Karena kalau kita sebagai kaum Gen Z Diar ya, dengerin ya kakak-kakak milenial. Jadi kalau kita dari segi Gen Z, apapun yang pekerjaan kita lakukan harus sesuai passion. Kalau Iya, kita betul. passion dan mood, kalau kita nggak mood, nggak bakal Iya. aku kerjain itu. Kalian gimana kalau kalian si Gen milenial? Itu mungkin kita ngomongin dulu deh usianya tuh berapa? Oh iya. Gen- Oh iya. Nggak nebak-nebak takutnya ada merasa. Iya, Aku biar- Gen apa ya kira-kira ya? Gen Z ya? Gen Z. Kalau aku Gen Alpha. Kagak lu mah. biar kayak pendengar juga tahu gitu masuk kategori apa sih gitu. Ya, betul. Karena Gimana tuh? Juga banyak yang mungkin masih belum familiar ya Gen Z itu apa, sampai berapa usianya, atau gen-gen milenial mengaku dirinya Gen Z. Enggak, aku Gen Z. Iya betul. Ada tuh kadang-kadang. Ada benar. Jadi berapa tuh umurnya? Mari kita lihat contekannya ya pemirsa. Oh, apa? Jadi ini aku merujuk, ini banyak literaturnya, tapi ini aku merujuk pada hasil dari BPS dapat dari indonesiabaik.id. Nah, Gen Z itu guys, itu adalah orang-orang yang lahir tahun 97 sampai 2012. Ini kata ini ya. Kalau kalian gimana? 98. 2000. Oh, 2000. Oke. Tapi udah diambang-ambang. Gorengan 2003. Agak aku mah masih ada 97 di atas. Iya betul. Wahyu. Nah, kalau gen milenial berapa? Mas Haji, tahu nggak? Milenial. Oh tahu. 95 pasti ya. Jangan tiga banget. Itu merdeka itu. Milenial itu lahir tahun 81 sampai 96. Wah. Enggak, hilang Mas Santi. Nah, di sini kan ada Gen X ya. Kalau Ada, Gen X ada. itu kira-kira lahir di tahun berapa ya? 65 sampai 80. Wow. Nah, berarti 71 Bu Haji. oh ya berarti masih Gen X. Mbak Wati Mbak Wanti Orde Baru. Baby boomer kayaknya. Kalau baby boomer itu 46 sampai 64. Jadi intinya itu adalah gambaran usia di setiap generasi. Dan FYI guys, FYI yang sekarang menurut hasil sensus penduduk, kira-kira jumlah gen apa yang paling banyak di Indonesia? Milenial. saat ini. Saat ini. Ini merujuk pada hasil sensus penduduk tahun 2020 ya, telat ya. Tapi ya Iya, udah lahir dalam 2020 tahun ya. 6 tahun lalu. Kira-kira Saat ini- tapi itu gambaran ya, nggak, karena kan umur pasti kelahiran makin bertambah. Betul. Yang paling banyak kira-kira gen apa? Hasil Kayaknya sensus sih penduduk. Gen Z. Menurut gue milenial ya. Milenial. Nah, menurut sensus penduduk ternyata Gen Z lah pemenangnya. Luar biasa. Jadi Indonesia ini penuh dengan para Gen Z. Nah, mereka mendominasi ya. Iya. Generasi TikTok. Generasi TikTok ya Gen Z. Tapi generasi Gen Z itu disebut generasi strawberry. Iya, bukan strawberry. Nah, kita langsung Jadi saling ini ya menyerang. Tapi tahu nggak sih para Gen Z ini tentang generasi strawberry? Strawberry itu seperti buah, warnanya merah, balon. Luarnya bagus, dalamnya lembek. Ya gitu ya. Betul, apa
Gen Z seperti itu? Nggak. Luarnya bagus tapi dalamnya mudah hancur dan patah hati. Iya. Exactly. Nah, Betul gak tuh ya? tapi kan aku yang nanya duluan ya, milenial bagaimana? Kenapa kita terus yang ditanya? Enggak, tapi kan dibahas dulu. Ini Gen Z paling banyak nih. Nah, disebut sebagai generasi strawberry. Strawberry. Dan bagus tapi lembek. Nah, itu yang katanya Itu kegagalan Gen Z. gampang burn out, dikit-dikit butuh healing tuh Gen Z semua tuh. Apa tuh? Enggak ada. Enggak ada. Pir, apel apa? Pir. Enggak ada sih. Kagak, dia kan vegetarian dia. Gen duren kan. Tajam-tajam. Gitu. Ya, jadi gitu deh katanya sebagai generasi strawberry yang betul tadi mudah rapuh gitu kan, yang gampang nyerah, yang kalau ngerjain sesuatu katanya pengennya sesuai passionnya aja. Betul. Kayak tadi kita diomongin Hilang. sebelum ini ya, sebelum podcast atau udah podcast tadi diomongin? Sebelum kayaknya. Sebelum ya, Belum pokoknya dan intinya sesudah. kalau misalnya enggak Sebelum gue kita masuk banget, sini. iya kayak kalau enggak gue banget, mendingan gue cabut, Iya, resign. resign. Nah, itu mau resign baru opening udah resign. Mau Iya resign. betul. Berarti disetujui ya kalau misalnya Gen Z itu adalah Ya, benar ya, buat beberapa orang mungkin benar ya. Gitu. Balik lagi sih sesuai. kalau buat Anda gimana? Menurutku sih aku strawberry yang berhasil, bukan gagal panen. Strawberry jumbo yang gendut-gendut yang harganya 500.000. Iya. Ada nggak mau pakai pestisida terserah, tapi ini Yang dalamnya tetap keras. akun banget ya. Ada strawberry yang dalamnya tetap keras. Ada beku kan dia. Ya, itu kan kalau dari kita dibilang generasi strawberry. Kalau milenial sendiri ada julukannya nggak kira-kira? Kalau menurut literatur yang saya tahu sih, ya so far masih generasi milenial sebutannya. Nggak ada buah yang Iya, iya. menggambarkan hal itu. Betul. Mungkin maksudnya punya informasi yang berbeda. Tipikal Kalau gimana? kalau ya sama sih kalau Betul, sebelumnya mohon maaf saya sambil pijet-pijet. Apa udah dibilang kita sudah jomblo. sudah jom. Gak ada yang sehat hari ini. Harusnya Sahabat ada daerah semua. counter pen harusnya emang atau ini Ini juga lagi pijet-pijet nih. Batuk terus. Mana dingin lagi? pijat jari. Apa sih? Gimana? Kalau dari ya sama kayak makanan ya. Maksud tuh kalau untuk Gen bilang nggak ada yang sebutan khusus atau di compare dengan apa nggak ada. Cuman kalau tadi nyambung ke Mbak Tia, Gen milenial itu lebih ke menurut saya ya, lebih ke negatifnya banyak nggak enaknya. Maksudnya? Nggak terima gitu. Oh, kayak Iya. enakan gitu maksudnya. Kayak nggak enakan gitu. Satu sisi pengen bukan Peter juga satu sisi pengennya itu mengerjakan sesuatu dengan baik gitu, tapi nggak pengen juga ngecewain orang. Padahal dia perlu pedulin dirinya sendiri gitu. Menurutku ya. Sih, paham. Ini sering aku Itu gen temukan. milenial maksudmu? Ya. Yes. Gen milenial atau kamu aja? Milenial. Milenial menurutku. Malah enggak berarti ya? Bagaimana? Jalan nggak? Jalan gimana? Nggak enakan gitu. Iya. Kalau aku mungkin gini, kalau generasi itu kan gambaran secara Umum. umum gitu ya. Karena pernah aku ngisi suatu materi kepada Gen Z dan ada Gen Z yang nggak terima tuh diri dia dibilang lembek, gampang menyerah gitu kan. Artinya mungkin bagi beberapa orang ya itu bukan saya banget gitu ya, dianggap lembek tadi seperti Gen Z yang sebelah saya gitu kan. Nah begitupun juga milenial, mungkin betul ada milenial yang cenderung nggak enakan gitu kan karena tumbuh dalam norma atau budaya yang sangat kira-kira sangat menjunjung sopan santun ya kan? Betul. Jadi dulu tuh kita mungkin nggak enakan kita masih dengan pola asuh yang harus menghormati orang lebih tua, yang nggak bisa mengekspresikan pendapat dan pikiran dengan seterbuka sekarang. Jadi akhirnya tumbuh kehati-hatian mungkin dalam berbicara. Tapi again ada orang-orang yang mungkin kemudian berpendidikan, berkembang, kemampuan interaksi sosialnya dan seterusnya, akhirnya belajar untuk bersikap asertif. Mungkin ada juga yang gen milenial yang tadi yang lebih percaya diri gitu kali Mas. Jadi based on pengalaman hidup masing-masing kali ya dan bagaimana seseorang bertumbuh. Seperti gen strawberry juga ada yang nggak lembek-lembek banget. Dan aku yakin dua orang ini adalah gen strawberry yang terbaik dari strawberry yang terbaik. Dibilang aku strawberry pilihan seribuan. Gitu lah. Strawberry Korea. Nah mahal tuh. Ya emang mahal aku orangnya emang. Keren. Iya, tapi ngomong-ngomong tentang dunia pekerjaan sekarang sudah dirumbuti apa sih bahasanya ya? Kayaknya sudah menyebar luas generasi generasi milenial dan generasi Z di dunia pekerjaan. Lebih banyak malah kayaknya ya. Lebih banyak Gen Z ya? Itu lebih ngaruh sih menurutku ya.
Dulu mungkin orang pekerja baru pulang kerja nonton berita kayak gitu-gitu doang. Aku lihat kakek nenek dan orang tuaku ya. Sekarang kita lebih kayak harus mengupgrade hidup. Beli kopi, beli ini, beli itu, gaji jadi habis buat gitu-gituan doang. Dan dunia pekerjaan juga kayak dulu manut aja, apa disuruh takut sama atasan apa segala. Bukan bilang kita sekarang berani ya sama atasan ya, disclaimer dulu. Polanya yang berbeda mungkin guys ya. Apalagi kalau aku saat hari libur gitu dia gimana nggak lu ngomong dong lu. Menarik ya maksudnya. Kan masing-masing punya. Nah ini ya mewakili dia. Pas kita libur tiba-tiba ada chat WA di grup ada add kayak gitu kan. Itu agak males sih menurutku ya. Dari Bu Haji Rahma gitu kan. Kalau gue sih nggak apa ya, biasanya bagi-bagi honor gitu. langsung nelpon. Iya, kamu sendiri kemana nggak? Biar nggak aku sendiri yang kayak begitu. Kamu gimana? Oh, kalau dari aku sih ya itu balik lagi dari tadi yang awal aku bilang kan sebenarnya kalau kerjaannya aku suka ya aku nggak masalah gitu. Iya, selagi memang aku bisa kerjain aku kerjain, selagi itu nyaman buat aku ya nggak masalah gitu. Mau dia ngetek di luar jam kerja, di luar hari kerja itu nggak masalah. Kecuali kalau misalkan aku udah ngasih tahu nih, misalnya Mbak, Mas, aku nggak bisa ya hari ini, nggak bisa ya hari ini gitu untuk ngerjain sesuatu gitu, ngerjain pekerjaan tuh nggak bisa. Tapi tetap di tag, nah itu mungkin agak naik tensinya dikit ya. Iya, dia hipertensi emang. Enggak, ya gitulah kurang lebih. Kita sih lebih kalau aku pribadi dan mungkin ya teman-temanku juga ya yang sepantaran segeng-gengku gitu, kita lebih mengutamakan mental health kita, kesehatan mental kita di tempat bekerja. Jadi aku nggak peduli berapa kita dapat salary apa penghasilan segala macam. Yang penting kita nyaman di tempat kerja itu. Ya. Jadi kita bisa berkembang dan berinovasi. Bu Rosita, hidup Bu Rosita. Keren. Betul sekali. Tapi memang menurut literatur anak-anak Gen Z itu mereka lebih enggak sama kesehatan mental. Tapi satu sisi mereka banyak banget yang overdiagnose. Karena tadi mudah akses informasi, mereka tumbuh di era teknologi, makanya generasi Z ini dibilang sebagai digital natives, yaitu orang-orang yang lahir di perkembangan teknologi yang lagi bagus-bagus lagi berkembangnya deh. Mereka lebih aware terhadap informasi, jadi mereka banyak nih pengetahuan. Begitu pun dengan kesehatan mental, jadi informasi tentang kesehatan mental lebih familiar. Mungkin kalau kita lihat juga orang-orang yang lebih muda kali ya, yang lebih berani datang ke pojok healing let's say atau datang akses layanan kesehatan mental tanpa takut dijudge gitu kan. Nah di satu sisi tadi karena kemudahan informasi mungkin mereka yang terbatas akses akhirnya banyak yang overdiagnose gitu. Jadi ngomongin kesehatan mental akhirnya relate dengan dunia kerja, bagaimana seseorang atau si Gen Z ini pingin di dunia kerja juga nyaman kali gitu kali ya. Iya betul. Emang kalau Gen milenial nggak banyak fokus sama kesehatan mental, kita juga fokus ya Mas. Iya ya, menurutku sih fokus-fokus aja. Cuma sebelumnya biar nggak terlalu jauh ya. Tadi yang maksudnya untuk teman-teman di Gen Z ya. Kalau menurutku sih teman-teman Gen Z itu justru mereka sangat profesional kalau misalnya masalah kerja ya. Mereka tuh kayak all out banget. Kalau misalnya ada kerjaan, kalau profesional banget gitu, kayak bertanggung jawabnya tinggi banget. Cuma satu sisi akhirnya mungkin karena terlalu ingin mencapai ekspektasi yang tinggi, jadinya mereka itu secara kondisi mental mereka pun inginnya itu jadi seimbang, sama-sama diperhatikan juga. Satu sisi ya itu tadi gampang lelah atau burn out, terus juga yang tadi tuh yang dikit-dikit maunya healing, terus mau pergi me time mungkin, iya nggak sih? Mungkin seperti itu ya. Tapi ya sebanding aja sih, karena menurutku kalau misalnya Gen Z itu dengan etos kerja yang sangat tinggi juga kayaknya memang butuh perhatian yang lebih juga ke diri mereka sendiri. Itu kalau Gen Z. Tapi kalau Gen milenial menurutku tinggi mereka itu diadaptasi ya. Karena kalau Gen Z sudah fase beralih ke digital, tapi kalau Gen milenial itu sudah fase diantaranya between yang sebelumnya masih mungkin masih analog, masih yang benar-benar tradisional, tapi yang beralih ke dunia yang digital. Jadi kayak adaptasinya tuh kayak benar-benar matang banget kalau misalnya di Gen milenial. Tapi kalian nyaman gak sih kerja bareng kita? Atau kalian merasa minder dengan kecanggihan teknologi kita dia? Anak Gen Z kan kreatif ya. Emang kreatif, penuh ide. Itu juga menurut literatur banyak yang mengatakan demikian. Nah sedangkan mungkin kreativitas itu yang kadang-kadang nggak cocok dengan selera orang-orang zaman dulu gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya
ini tuh karena kalian dari si Gen Z ini udah berkembang dengan informasi, sudah banyak informasi tentang apa desain. Let's say kalau kita ngomongin desain, tapi yang dulu masih cenderung kaku, yang warna-warnanya dulu kalau kita ngomongin desain ya nggak sih? Dia ngerasa gitu nggak? Ngerasa. Selera desain tuh kayak Seleranya kamu ada masuk ya? approve gitu kan? Kelihatan banget selera desain ya, ngomongin desain, selera desainnya Gen Z dengan Gen milenial tuh beda banget. Atau Gen X? Ya, atau Gen X atau Yang lebih jauh lagi kan Gen X. Boomer juga, iya. Kalau kita tuh kalau di luar Gen Z ya, itu kalau dari kita melihatnya desainnya kaku, terus Monoton. warna-warnanya juga mencolok banget gitu kan, kontras gitu kan. Sedangkan kalau Gen Z itu biasanya dia nggak seperti itu, akhirnya smooth kan, akhirnya ketika kita Semut. Kayak apa-apa, Terus akhirnya ketika terjadi perbedaan. Tapi di sisi lain Gen Z kan biasanya menjadi bawahan ya. Jadi mau nggak mau kita mengikuti bagaimana atasan gitu. Bagaimana kalau gitu Gen Z jadi atasan? kayaknya nah kayak bakal gimana gini ya. Ini yang menarik. menurut kalian gimana ya kira-kira jika beberapa puluh tahun ke depan nih kan bakal dikuasai oleh dunia Gen Z ya? Entah di pemerintahan, swasta atau apapun itu, semua lini kayaknya bakal dikuasai Gen Z. Menurut pandangan kalian nih sebagai kakak-kakak kita, gimana sih kira-kira ya? Menurutku ya, Pensiun bakal- berarti ya. Nggak apa-apa. Iya betul. lingkungan kerja bakal baik banget sih ya kalau Gen Z. Sih. Lingkungan kerjanya bakal baik banget. Maksudnya kayak semua itu diperhatiin sampai detail. Cuman iya mungkin benar gitu ya. Tapi kayaknya kok bukan disiplin ya, tapi kayaknya ada bakal yang dikorbankan satu sisi. Yaitu tadi kenapa Gen Baby Boomer ataupun Gen X itu mereka suksesnya itu dengan ciri khas mereka itu disegani, mereka itu bukan dipatuhi tapi kayak mereka tuh mendapatkan respect dari bawahnya. Cuman kalau Gen Z kayaknya bakal hilang deh itu. Karena itu tadi mereka tuh kayak sudah even antara atasan sama bawahan tuh kayak nggak ada gapnya. Yes. Ya jadi kan itu lingkungan kerja bakal bagus banget ya. Jadi masing-masing bisa nerima masukan ataupun nanti yang bawahan juga bisa memberikan input apa untuk di atasannya, tapi satu sisi yaitu respectnya bakal berkurang banget, apalagi kalau sudah hal-hal yang terkait disiplin tuh mungkin agak kesulitan ya Gen Z. Karena memang kalau si Gen Z itu katanya mereka lebih inklusif. Jadi maksudnya mereka terbuka dengan diskusi dalam ranah sosial, mereka nggak sekaku itu atau senioritas itu gitu sih katanya. Fleksibel lah. Fleksibel. Jadi kayaknya kalau misalnya dalam konteks diskusi mereka sangat terbuka dengan berbagai masukan, mereka mengizinkan semua orang bicara dan mereka open mind. Nah mungkin yang dulu itu kan ada ya senior karena juniornya harus hormat, harus sopan. Pasal Jadi, 1. ketika kita mungkin mengekspresikan perasaan atau pikiran, kita menjadi salah karena memang tumbuh juga dalam pola asuh yang muda harus ngikutin yang tua. Nah si Gen Z ini kan udah berbeda cara pandangnya gitu ya nggak sih? Iya betul. Tapi dalam dunia kerja emang sebenarnya ngefek banget. Aku beberapa kali punya pasien atau orang yang datang ke rumah sakit untuk bekerja sama gitu ya dengan kita dan termasuk perusahaan-perusahaan mereka tuh sering nanya kayak ketika mereka punya pegawai dan pegawai itu Gen Z, kenapa ya kok susah banget mereka tuh setia sama perusahaan. Masalah itu kesetiaan. Iya. Itu ada satu corporate besar di Lombok yang datang ke rumah sakit nanyain tentang apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membantu mereka, dan isunya adalah itu tentang loyalitas dari si pegawai ini, dan itu dilihat anak-anak yang sekarang, bahasa dia gitu. Kenapa anak sekarang susah banget awet kerja, bentar-bentar resign, bentar-bentar ganti kerjaan gitu. Kalau kalian tuh kenapa tuh? Mungkin saya bisa menjadi inspirasi saya dalam menjawab pertanyaan itu, karena itu beberapa kali ditanyain. Aku pribadi ya, aku juga tipe yang kayak gitu, Mbak. Kerja 3 hari di sini aku resign. Ada gitu deh. Aku pernah saya. Karena PNS aja ya. Jangan Itu resign dia. Iya, kalau PNS kan susah. hanya urusannya kalau yang ini ya. Oh ya, terus. Kalau aku pribadi, aku lebih mengutamakan karena aku sangat-sangat senang bekerja di sini, makanya aku awet di sini. Satu, Sebelumnya kenapa tuh? Yang sebelumnya? Resign itu. satu senioritas pasti Mbak. Senioritas, tidak memanusiakan manusia. Baru datang kerja, terus langsung kijelin apa segala macam. Kita kan butuh namanya adaptasi ya. Adaptasi. Maksudku, kalau kita sebagai junior, kita mestinya bisa sharing dong sama senior karena dia lebih tahu segalanya. Bukan masalah kita harus didikte, kita ditakut-takutin kayak canggung gitu sama
kakak tingkat gitu loh modelnya. Jadi menurutku senior dan junior tuh seharusnya jadi rekan kerja yang baik dengan cara sharing informasi lah, apa diajarin loh, kalau nggak bisa jangan dimarahin gitu maksudnya. Itu juga yang bikin aku cepet resign, pindah dari tempat kerja ke tempat kerja yang lain, karena aku mementingkan kesehatan mental aku. Udah tak bilang, mending aku dapet salary yang ya mungkin di bawah, tapi aku nyaman dengan pekerjaannya. Mungkin dengan cara itu aku bisa berkembang seperti itu kalau aku pribadi sih. Jadi kenyamanan tuh nomor 1. Nyamanan tuh nomor 1. Dan kebetulan di sini di Rumah Sakit Mutiara Sungguh aku berteman dengan kalian. Gitu. Dan juga karena SKP itu. Tapi emang nggak ada di sini senioritas akibat Sorry. Iya kalau di sini ada, cuma kebetulan aku mendapat tekan kerja yang sangat-sangat open ya. Bersyukurnya aku di instalasiku, jadi nggak ada senioritas, ada pasti, tapi dia lebih ke ngomong. Oh kamu bisanya apa, mestinya kamu kayak begini, itu maksudku diarahin gitu loh kita. Jangan kayak ini kamu begini 1 2 3 apa lah pokoknya. Sebenarnya itu baik ya, cuman mungkin caranya mungkin ya. Betul, lebih ke cara penyampaiannya. Biar sendiri gimana? Bergabung bersama kami di Enggak. Tadi apa pertanyaan? lupa deh sampai jauh tadi. Tapi kerja di rumah sakit ini nyaman nggak sih? Nyaman nggak? Oh iya itu yang isu. Kenapa banyak anak-anak sekarang itu pekerjaannya? Itu banyak banget pertanyaan. Tapi tambahan menurut si perusahaan ini bilang karena mereka kayak pengen gajinya gede terus gitu. Jadi kayak baru beberapa bulan naik dong gitu. Kan mereka kurang tahan terhadap gaji yang segitu-gitu aja. Beda-beda kali ya. Bener sih Mbak, kalau misalkan dari Gen Z sendiri, tetap aku juga termasuk, dan aku melihat teman-temanku juga sama kayak gitu kan. Maksudnya kalau kita tuh bahkan belum mulai kerja nih, belum ada pengalaman, udah yang dilihat tuh salary-nya dulu sebenarnya. Oke. Salary-nya dulu biasanya gitu kan. Tapi balik lagi ke masing-masing ya. Ada yang memaksa sampai dia diterima untuk mendapatkan salary yang sesuai dengan dia. Ada yang kayak ya udah deh, aku kerja dulu aja nyari pengalaman atau apa gitu kan. Kalau aku sendiri sih yang kedua, pengalaman tuh yang penting menurut aku. Soalnya kalau gaji besar tapi tiba-tiba nih, pasti kalau gaji besar pekerjaannya juga akan sulit kan. Pekerjaannya banyak, pressure-nya pasti tinggi gitu. Nah justru itu aku takutnya aku nggak bisa nge-handle itu. Jadi percuma kalau misalkan aku baru masuk dengan gaji yang besar tapi aku nggak bisa nge-handle semua itu, ya sama aja aku bakal resign juga kan ujungnya. Nah lebih baiknya itu balik lagi nyari kenyamanan ujung-ujungnya. Terus yang kedua, kalau yang aku lihat itu dari pola komunikasi sebenarnya. Komunikasi dari gen milenial tuh biasanya mereka lebih formal. Terus yang aku bilang tadi kaku gitu kan. Tapi nggak semua, cuman mayoritas gitu kan. Kita termasuk yang enggak kan? Nah, sedangkan Gen Z itu mereka lebih condong komunikasinya tuh bawaannya santai. Nah, jadi mereka ketika berlawanan komunikasinya, mereka ngerasa kok gitu banget ya gitu kan. Jadi kayak nggak serak di hatinya gitu. Begitupun sebaliknya, pasti Gen milenial juga melihat kayak kok gini ya cara ngomongnya ya, kayak nggak sopan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak gitu maksudnya, gitu kan? Nah itulah. Kalau persepsi antar generasi emang sering terjadi, terjadi. Betul. Ya terus apa lagi ya? Mungkin cara kerjanya juga. Biasanya gen milenial tuh dulu kan kalau kita kan hidup tumbuh berbarengan dengan internet ya. Internet yang pesat banget, jadi mental health itu nomor 1 kalau kita kan. Sedangkan gen milenial kan mereka mungkin ini dari sudut pandang aku ya, mungkin mereka terbiasa dengan tekanan kerja dan tidak apa ya ibaratnya tidak mengeluarkan. Kalau kita kan mengeluarkan ya, misalnya kalau kita nggak suka ya nggak suka gitu loh. Kalau gen milenial biasanya mereka kayak tahan-tahan, jadi kan kayak terbiasa ditahan dan melihat kita justru lembek jadinya kan. Nah itu masalahnya, jadi disitulah perbedaannya. Keberanian untuk mengekspresikan tadi ya. Betul, setuju juga. Rasanya kita terbiasa memendam. Asik. Itu benar berarti omongan. Enggak, dari awal dia bilang Benar sih memendam ya. Iya, Aku setuju karena memendam tadi itu. yang Mas Oji bilang nggak enakan kan. Iya, Mendem kelihatannya akhirnya kita tahan. Iya, tahan punya kuat ketahanan gitu. yang baik gitu kan. Padahal Nah, enggak.
Ya mungkin, tapi sedangkan si generasi Gen Z ini lebih berani mengekspresikan pikiran, perasaan tanpa takut karena berpikir mungkin kita punya hak kok untuk bicara gitu. Akhirnya lebih plong. Tapi akhirnya dianggap mungkin sama yang lebih tua ngeluh mulu. Jadi kayak kok manja banget gitu kan, lembek banget. Luar biasa dia, tepuk tangan buat dia. Luar biasa. Wah ini sih filter. Tepuk tangan. Tapi kadang ada beberapa orang tua di sana yang tidak paham mungkin dan tidak mau tahu itu apa namanya generasi-generasi. Jadi ya udah apa sih gen-gen ini, sama aja kalian tuh anak-anakku gitu kayak. Keren. Nah, gimana sih Mbak? Kok bisa ya? Bisa dipisah-pisah itu generasi ya? Kenapa dia? Kok bisa ya? Kayak tadi dibilang ada Gen X, Baby Boomer, Gen Y. Kenapa Kalau ya kira-kira menurutku ya? sih lebih ke pola asuh ya, parenting sama mungkin lingkungan sosial. Kalau untuk di boomer ataupun di X itu kan yang benar-benar yang tadi ya, nilai budaya, nilai moral, terus nilai agama itu benar-benar dijunjung tinggi. Dan itu emang kita nggak nyalahkan caranya benar atau tidak, cuman menurut mereka itu yang harus diutamakan dari prioritas. Nah, sampai ke kita di gen milenial itu terbawa dengan pola asuh yang seperti itu kan. Biasanya kan model pola asuh itu seperti ini. Biasanya kalau kita dianggap kita itu diberikan pola asuh yang misalnya otoriter atau sangat tegas dari orang tua. Untuk anak-anak kita nggak pengen, karena kita tahu itu nggak enak ya. Kita udah ngerasain ya. Benar, kita nggak pengen itu jadi kejadian ke anak-anak kita. Jadi kita lebih permisif mungkin, atau kita lebih renggang atau tidak setegas itu ke anak-anak. Kenapa? Karena kita tahu itu nggak enak. Benar-benar didisiplinkan banget itu nggak enak. Akhirnya mungkin itu yang terjadi sama teman-teman di Gen Z ya. Jadi mereka tuh lebih ekspresif, lebih gampang mengeluarkan ekspresi mereka, lebih gampang berpendapat karena itu tadi mereka dikasih ruang sama orang tua mereka di milenial atau anggap akhirnya di periode akhir Gen X mungkin ya, karena itu tadi. Jadinya mungkin lebih kepada pola asuh dan juga lingkungan sosial. Kenapa akhirnya masing-masing gen ini punya sudut pandang yang berbeda, punya metode ataupun cara adaptasi yang berbeda juga. Pengaruh zaman ya. Zaman dahulu kala. Karena aku agak gimana gitu ya sama orang-orang yang enak zaman dulu mana ada kayak gini-gini. Zaman dulu selalu bandingkan zaman dulu, padahal kita hidup di dunia yang sekarang, eranya berbeda dan segalanya berbeda gitu. Jadi harus kita mengikuti era di mana kita berada kayak gitu, sahabat Mutiara Sukma. Tapi ada komentar. Kita mungkin mencari panduan kali ya. Iya, pandu. Tapi 9 Mbak Helen nyari ya? 9 banyak 10. pertanyaan nanti, kamu kenapa gak buka? Karena dari netizen. Apa Mas Oji? 9 kenapa? Lupa tadi. Dipotong. 9 itu. Bahasa apa sih? Ngebahas tentang Gen Z. Kita ngomong cuma kaitannya dengan dunia kerja ya guys. Jadi kalau misalnya tadi udah dibahas tentang apa sih yang paling beda cara kerja Gen Z dan Gen milenial, mungkin tadi dalam hal komunikasi. Terus kalau kita ngomongin tentang, nah ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya. Pernah nggak ngerasa burnout tapi tetap harus kelihatan profesional di depan orang lain? Pernah. Berkaitan dengan tadi yang dia tuh, kalau Gen Z lebih berani ngomong kayak, Mbak saya lagi nggak enak atau lagi pusing gitu ya. Apakah akhirnya jadi karena lebih mudah mengekspresikan jadi ada ruang untuk jeda sejenak, sedangkan gen milenial yang kebiasaan menahan walaupun burnout tahan, apakah gitu akhirnya efeknya di dunia kerja? Untuk burnout aku pernah burnout. Tapi pada saat ini kan aku bekerja sesuai dengan passion ya, sesuai dengan kenyamanan gitu kan. Burnoutnya itu bukan masalah di kerjaan, Mbak. Bukan masalah aku nggak bisa ngerjain, bukan. Tapi lebih kayak monoton. Lebih kayak monoton gitu terus. Jadi kayak bosan gitu. Lebih ke bosan, akhirnya kayak burnout lah lama-lama gitu kan. Tapi itu ngatasinya sebenarnya simple aja sih ya Mbak ya. Tergantung dari kitanya aja. Misalnya kita suka dengan kegiatan apa, misalnya nonton, tidur, atau jalan-jalan, atau misal mau ngambil cuti sekalipun tidur mana tuh? Boleh diinfokan nggak? Spill nggak lokasi tidurnya?
Kalau burnout di tempat kerja di mana tidurnya? Oh, itu kan tunggu jam istirahat dong. Itulah gunanya ada jam istirahat. Dengar teman. Gunanya jam istirahat ya digunakan untuk istirahat, bukan untuk bekerja. Sebenarnya begitu. Gitu. Nah, apa tadi aku ngomong? Iya, Gen Z itu emang gitu ya, suka ngeblank tiba-tiba. Aku pernah nonton salah satu podcast, tiba-tiba dia suka ngeblank kayak gitu emang. Aku juga Ciri suka. khasnya. Saya tuh sama, aku juga tadi nggak bilang. Ya berarti kita Berarti manusia. manusia. Masalah. Kemampuan ini nggak sih konsentrasi. Jadi oh ya, kalau misalkan ngomongin soal mereka bisa terbuka ya, itu sebenarnya juga bisa jadi ventilasi buat mereka sih. Tuh, jadi lebih enak ya. Iya, lebih enak gitu. Jadi misalnya atasan kita juga tahu gitu, oh ternyata kita lagi di fase burnout nih. Mungkin dari burnout itu kan bisa menghasilkan pekerjaan yang nggak bagus juga. Betul. Iya betul. Sama sih ya. Emang kita tuh tipikal yang aku juga suka bosanan. Bosan banget kalau tiap hari datang kerja, pulang gitu. Betul. Jadi harus ada hal yang berubah gitu setiap harinya di tempat pekerjaan. Gitu sih. Nah, bagus. Menarik. Masa nggak sih karena bosan ini? Itu sebenarnya tadi Dia mukanya udah perlu dari aku semua. Masa nggak nih dimiknya? Iya, monoton. Jadi harus ada Nonton apa? sesuatu yang berbeda setiap harinya. apa tuh? Termasuk ya itu tadi. Jadi kalau misalnya lingkungan kerja kita nyaman, entah itu teman-temannya atau apapun itu, lah kenapa dia di sini nih duduk ya? Nah, jadi Jauhan. apa Wahyu mau gabung? nggak usah dikat lah. Udah. Apa ini mic-nya? Apa mic-nya? Jangan. Makanya lu jangan berbusa, Mas. Kalau kan keduanya itu kayak jauh. Iya, jadi itu dia kenyamanan di tempat kerja. Kayak dia bilang tadi. Jadi contohnya apa tadi kalau misalnya mau nggak mau nonton itu? Di tempat kerja kan kita nyaman nih sama teman-temannya. Masa? Iya, jadi ada hal-hal yang seru gitu setiap harinya. Bahas yang nggak penting jadi penting kayak gitu loh. Iya. Lingkungan Lingkungan itu nomor satu. Nah, itu dia balik lagi ke sana. Jadi kalau misalnya kita monoton nih udah kerjaannya begitu-gitu aja, lingkungan kerja teman-temannya kaku, mungkin kayak gitu. Jadi kan kayak aduh ya Tuhan, sakit kepala aku pulang-pulang itu. Pasti aku sakit kepala. Jadi rasanya 1 jam berjalan itu kayak lama banget. Jadi itu yang membuatkan aku resign juga sebelumnya. Jadi gimana cara kalian ngebut? Oh kalau Mas Oji gimana? Nah. Bapak bilang gitu. Bapak-bapak. Pernah nggak sih burnout? Mungkin aku nyebutnya gini ya. Kalau misalnya yang milenial itu lebih kepada realistis dalam artian gini. Kalau misalnya pun dengan beban kerja yang tinggi, jadi kayak ngerasa ini memang tanggung jawab saya gitu dan memang harusnya saya mampu untuk menyelesaikannya. Dan biasanya pun kalau misal dengan beban kerja yang banyak, misal sudah punya 2 pegang kerjaan tapi tambah lagi 1 ya. Akhirnya mencoba berpikir realistis gitu. Sebenarnya apakah ini bisa atau tidak? Ada batasan. Kalau misalnya itu sudah melebihi batas, pasti kita juga ngomong kan. Karena tahu batasan diri. Cuman akhirnya mungkin teman-teman kadang ngerasa apakah dipendam mungkin ya, padahal kan sudah banyak banget ya kerjaannya. Kenapa masih mau terima kerjaan? Cuman akhirnya gini, mungkin sebenarnya kerjaan itu tidak begitu sulit ataupun tidak menekan beban kerja banget karena itu tadi sebenarnya masih bisa di breakdown menjadi hal-hal kecil yang masih dalam lingkup kemampuan si gen milenial gitu. Jadinya kayak lebih realistis aja. Sebenarnya ini masih bisa apa enggak sih? Jadi kayak banyak pertimbangan dulu sebelum akhirnya untuk diputuskan ini kayaknya nggak bisa deh. Gitu. Cuman akhirnya kalau emang itu sudah sangat melebihi kapasitas, gen milenial bakal ngomong sih, bakal iya maksudnya kalau emang nggak bisa ya ngomong nggak bisa, bukan yang dipendam-pendam terus enggak. Iya. Jadi kan realistis aja sih. Itu buat semua gen juga ya. Kalau misalnya nggak mampu ya diungkapin aja. Jangan kan burnout ya Mas Oji, lagi depresi aja tetap kerja. Curhat nih. Sih. Bener. Enggak. Kan emang realistis kan. Ini nggak berapa menit sih aku udah pegel duduk. Ya kan gitu kan kan. Iya, betul. Jadi emangnya kan hidup selalu Up and down. Lanjut. Lanjut Mas Gon. terus apa lagi nih Tia? Oh ini kira-kira nih Mbak Mas selama kerja ini udah ngerasain work life balance nggak? Udah. Banget. Langsung jawab ya. Udah. Udah. Benar. Belum Awal-awal enggak. Awal-awal enggak. Awal di mana? Waktu awal kerja. Di ruangan mana? Di ruangan mana? Kalau sekarang bisa apa? Kan maksudnya Sekarang ini sepuasnya. banyak banget ini ya satu sisi kayak merasa terlalu
nggak bisa bedain akhirnya. Ini kayak terlalu bertanggung jawab banget gitu. Padahal sebenarnya nggak harus diselesaikan juga. Kita punya kehidupan yang lain selain di dunia kerja. Kan? Benar. Akhirnya sekarang sudah mulai memperbaiki itu dan sekarang udah work life balance. Cinta Insya Allah. itu gitu sama Karena- pekerjaan kita yang sekarang. Iya, karena lingkungannya teman-teman yang menyenangkan, social time-nya juga ada juga di kantor gitu kan. bener. Nggak cuma work time doang di kantor, kita punya teman yang tadi mendukung yang nyaman, jadi kita ada social time. And then me time-nya kalau Mas Oji mungkin sempat main gitu ya. Main apa Mas Oji? Main itulah pokoknya ya. Atau nonton Dracin misalnya di sela-sela Iya, istirahat, betul. bukan di jam kerja, bukan Iya, saat work betul. time-nya. Jadi aku rasa bekerja di sini menyenangkan. Tapi aku jadi MC Ti. Gak apa-apa, ambil aja kerjaanku semua. Suka aku. Katanya saya nggak mau banyak ngomong ya. Ya kan gitu orangnya. Apa kebiasaan kecil di kantor yang Iyain paling aja dia. ngaruh ke mood kerja tuh? Apa kebiasaan? Apa? Apa? Ini kamu yang bikin pertanyaannya. Oh, Terus gitu. kamu nggak baca-baca jadi aku. Lupa aku, apa makanya diingetin. Apa kebiasaan kecil di kantor yang ternyata paling ngaruh ke mood kerja sehari-hari? Suka ngebanyol. Komunikasi. Iya, Oh, itu dia. Komunikasi ngomong. Makanya lu pindah lah ke tempat kita, Mbak. Itu Apa? Emosi. itu berat banget. Ngontrol emosi sendiri. Apa mood? Kita nggak mungkin ya di rumah itu Apa pasti kebiasaan kecil? Makanya regulasi emosi. Luar biasa gue. itu kecil menurutku. Oh, Regulator nomor gas. Itu yang besar. Kalau yang masih kecil itu kayak Ya maksudnya kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Padahal aku tuh jawaban gue di pikiranku di laciku banyak coklat. Itu loh kebiasaan. Oh iya, kalau kecil. Coba ya coba. Regulasi emosi tuh wah. Jadi gini. Apa? Apa luar biasa ya? Kan saya beda ya. Oh, jadi baru mendengarnya. Gitu tadi. Kalau misalnya aku mikir gini, kita kan punya kehidupan di rumah juga ya. Oke. Dan mungkin sama temen juga, sama teman yang lain juga, dan suka nggak suka pasti ada masalah. Betul. Iya kan, jadi kayak sebisa mungkin yang di rumah itu stay di rumah, yang di kerja itu stay di kerja. Jangan sampai ketukar tuh, masalah di kerja dibawa ke rumah, masalah rumah bawa ke kerja. Jadi kayak itu bener-bener signifikan banget sih bedanya. Kalau misal sudah di tempat kerja kayak emosinya ataupun vibes-nya tuh kayak kerja, jadi kayak semangat, emang pengen kerja gitu. Jadi kayak bener-bener Luar biasa deh semangat itu kerja. milenial tuh. Luar biasa, terus kerjanya tinggi Semangat ya. kerja dia. Emang milenial Etos bisa kerja. Iya, etos etos kerja kerja tinggi. Terbayang wajah Bu Asia. Ketahanan mentalnya Ketahanan. bagus, luar biasa. Terus tadi apa tuh? Coklat apa coklat? Coklat. Makanan Ya berarti. masa kan aku pikir kebiasaan Iya, kecil, hal-hal ya kecil. aku pikir ada di laciku banyak Ini, coklat. 20 menit sih, Kalau aku lagi ikut burn out sedikit. sendiri, lagi capek, ya ngemil coklat aja gitu. Keren. Ya nggak keren sih dibanding regulasi emosi sih. Kayak zaman aku kayak receh gitu kan. Harusnya Kalau udah tahap sedang ya, bukan tahap kecil ya. iya, kebiasaan kecil Iya ya. apa dia? Komunikasi kan aku udah bilang Iya. tadi. Komunikasi itu apa? efektif. Ngobrol, podcast. Ngobrol. Kayak tadi mungkin social life-nya di lingkungan kerja juga dibanyakin gitu maksudnya. Atau mungkin cara penyampaian waktu kerja. Lebih ke cara penyampaian sih. Sakit kakiku. Berarti kita nggak boleh salah ngomong gitu ya Mbak Diar ya? Bukan nggak boleh. Gimana tuh? Iya. Enggak, lebih kayak gini loh, maksudnya komunikasinya kayak misal hal receh aja tuh nggak masalah gitu. Jangan dianggap serius-serius amat lah hidup gitu loh. Karena gini ya, kita di rumah mungkin banyak masalah. Nggak tahu kenapa ya, mungkin hektik lah sama ya aku pribadi sebagai Ya, ibu, sebagai hektik istri sendiri. segala macam. Kita juga di rumah tuh pasti punya problem, entah masalah apapun itu. Sampai di kantor kita maunya kerja itu yang semangat, happy. Jadi itu bisa buat nge-recharge energiku. Jadi sampai rumah Terus emosi. Makanya aku ngerasa, ih bener juga ya. Sampai rumah energiku udah baik, vibesku udah baik, iya. ngaruh sama keadaan di Nah, rumah betul. juga. Itu kerjaan yang aku mau seperti Keren. di sini. Tapi Udah kalau sudah kita didapatkan. berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan di kantor, mungkin akan berefek juga di rumah ya. Betul. Jadi itu kuncinya adalah lingkungan kerja yang sehat. Carilah teman-teman yang menyenangkan. Betul. Seperti kita yang berteman sama kita, kontak kita di bawah. Kalau misalnya ternyata suka nggak suka mau nggak mau, kita nggak punya pilihan, kita punya teman kerja yang Ini serius yang nanya. Iya, makanya aku mendengar. Jawabannya, next. pertanyaannya. Lanjut. ya, suka nggak suka ataupun kita nggak bisa milih, tapi ternyata teman kerja kita tuh teman kerja yang kayak tadi toksik atau benar-benar membuat lingkungan kerja jadi nggak sehat. Itu gimana dong? Resign kan? Bisa. Kan kayak gitu dulu. Bisa nih ya. Oke. Kalau yang sekarang kan nggak udah tuh. Kalau sekarang kan ada SK nggak bisa resign. Iya, bukan Iya. nggak bisa sih, susah, Susah aja maksudnya. mikir paling dia juga. Enggak, aku bukan tipe yang pernah nangisin orang, aku nggak peduli sama orang. Terus gimana? Nangis capek maksudnya, bukan nangisin orangnya, nangis. Jadi kalau
kalau semisal ya, ini kan nggak relate ya, nggak sama kehidupan gue yang sekarang. Jadi aku ya udah bisa milahin orang aja. Kalau tuh ya udah dia buat di kantor ya aku profesional aja, nggak pernah aku ngebanyol sama dia. Ngomong ya sesuai kerjaan aja. Aku nggak pernah membawa dia ke kehidupanku buat aku aja. Maksudnya Mas Ojek tadi kalau kamu harus kerja sama dia, yang dia tuh toxic tadi, kamu harus bekerja sama dia. Iya itu tadi, fokus sama kerjaanku aja. Apa yang bakal dibahas udah cukup itu aja, obrolannya seputar itu aja. Untuk mentamengi diriku supaya aku tidak sakit hati juga mungkin karena pengaruh dia. Atau mungkin dengan cara komunikasi yang dia romongin, kamu tipe gitu nggak? Partnermu toxic, timmu nggak, ada orang yang mungkin kamu nggak nyaman, kamu ngomong nggak sama orangnya? Ngomong. Kadang tapi tergantung sih. Lihat orang lagi ya. Lihat orang Balik lagi. Iya. Siapa ya gitu ya. Kalau yang ini jadi bisa nih diomongin nih, aku nggak nyaman gitu ya. Tapi orang yang berbeda mungkin akhirnya lebih memilih menahan juga. Kalau Helen Iya, gimana? lebih menahan sih. Toxic temen-temenku alhamdulillah Bisa. Ada bang. Karena kita juga gak ada yang toksik ya. Nggak, aku pernah ngalamin dulu tuh bosku tuh suka randomly nelfon jam 11 malam. Kayak benerin ini, laporan ini waktu aku masih kerja di Jakarta, dan itu nyebelin banget, ganggu pola tidur. Apa yang harus aku hadapi karena dia bosku ya pasrah. Maksudnya ya udah Milenial ya, tipikal ditahan ya. aja, iya ditahan aja, karena apalagi kita butuh uang gitu kan ya butuh bekerja untuk uang kayak gitu ya udah ditahan aja, walaupun pola komunikasinya agak waktu itu bikin stres banget. Jam 11 malam atau kita lagi perform nih, habis perform karena dia lihat dia akan mengkritik kita. Tadi temanku misalnya dia lagi ngasih materi terus tangannya di sini dia cowok disebut namanya jangan ditutupin, jangan tanganmu di situ, jadi dan itu dikritiknya di depan teman-teman yang lain jadi agak gak nyaman. Tapi aku mau share tuh Mbak Dina namanya, dia yang membuat aku jadi sangat percaya diri untuk berbicara itu di tempat kerjaku yang lama, Sejiwa Foundation. Mungkin maksudnya baik juga mereka ya. Iya bagus. Tapi kebetulan beliau tuh Gen X. Jadi masih yang kaku tadi, kalau komunikasi kaku satu arah. Gimana Bu Haji? Kan kalau Bu Haji enggak deh. Kan lagi kepribadian itu kan juga dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan cuma tahun lahir ya Bu Haji. Nggak cuma tahun lahir. Jadi yang perlu di underline ini buat aku ya. Kepribadian seseorang, bagaimana orang bertumbuh berkomunikasi nggak cuma dipengaruhi oleh tahun lahir, nggak cuma dia lahir tahun berapa, gen apa, tapi juga bagaimana dia diasuh oleh orang tuanya, bagaimana dia menjalani proses pendidikan, sekolahnya, lingkungan pertemanannya, lingkungan dia tinggal gitu kan. Dan bagaimana dia manfaatkan teknologi dan juga lingkungan yang ada juga. Jadi banyak sekali faktor. Kita nggak bisa bilang karena dia lahir di 2000 dia strawberry ya kan. Bisa jadi dia di 2000 tapi dia adalah durian karena keras kepak Durian. Tapi bisa jadi loh mbak. Atau kelas aja. Jadi. iya, jadi kayak banyak Tergantung banget ini faktor. cara dia bertumbuh lah. Keren. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Yes. Ada lagi tapi Ini udah panggil aku duduk Mbak dari tadi Mbak. kalau kalian ini terakhir juga Terakhir, deh. terakhir. Kalau Dua kalian bisa mengubah satu budaya kerja di kantor, apa yang paling pengen diubah? Wih, ini menarik nih. Budaya. Ini sih kalau aku Perspektif budaya tidak Tidak meremehkan atau menjudge generasi lainnya. Misal nih Gen Z manja banget, lembut banget sebenarnya. Kalau gen milenial kaku banget, padahal sebenarnya setiap generasi itu punya tekanan masing-masing. Iya sih. Hari pertama podcastnya kayaknya bakal selamanya deh. Saya resign. Jadi jangan mudah ngejudge ya. Iya, jangan ngejudge lah. Karena itu mengganggu buat aku beneran. Karena aku termasuk Gen Z dan terkadang saat ini pun topiknya tuh kebanyakan orang ngomongnya Gen Z. Underestimate mulai. Nah, betul itu iya. Iya, karena paling banyak soalnya Gen Z. Iya, populasinya ingat tadi paling banyak sekarang. Kalau Mas Mas Oji. Oji, Gue masih mikir kalian dulu dah. ya sebagai gen milenial, Gen Z. Apa tadi? Kamu yang bikin loh pertanyaannya. Enggak, kalau misalnya Apa yang apa yang pengen dirubah budaya? Enggak. Satu budaya. Sama. Mungkin sama ya, semua pikiran Gen Z sama. Aku sama persis kayak dia. Jadi nggak ada budaya yang terlalu harus dirubah. Cuma kayak kita hidup di dunia yang sekarang, ikuti generasi yang ada sekarang gitu, tentang modernisasi dan lain-lainnya gitu. Jangan ke bawah yang dulu-dulu. Yang dulu ya udah lewat, zaman dulu. Komputer itu terus diganti kan ininya ya, diupdate Iya, terus. betul. Jadi hidup harus tetap diupdate lah. Gitu. Setuju. Oji, udah ada belum? Mas Oji sedang berpikir. Atau sarapan dulu kita ya? Aku mirip sih berarti ya sebenarnya
Misal yang beda Oke, biar oke. yang beda biar lebih beda biar ada variasinya. Kenal gitu nih. Udah, Ini lu aja lo. Apa ya? Langsung sama juga. Apa ya? Coba langsung aja kita sama. Ya elah. Apa yang pengen diubah, budaya yang pengen diubah atau harapannya mungkin ya pengen diubah ya apa ya? Belajar menghargai privasi orang lain itu. Jadi belajar untuk tidak ikut campur urusan orang lain itu juga hal yang menurut aku berharap ada lingkungan yang suportif aja. Kayak jika itu bukan urusanmu nggak usah kamu berkomentar, nggak usah berasumsi dan bergosip kemana-mana. Karena ada satu hal yang menarik ketika aku pindah ke Lombok. Dulu suamiku bilang gini, di tempat kerja di sini tuh ada istilah tembok aja bisa ngomong. Gitu ya. Ada istilah itu kalimat itu nggak pernah aku temuin saat aku kerja di sana. Aku nggak tahu apakah itu karena di sana cenderung individualis gitu ya atau seperti apa, tapi ada statement yang kayak gitu, tembok aja bisa ngomong gitu. Kayak aku jadi seiring berjalannya waktu akhirnya karena mungkin ada budaya ikut campur. Ya maksudnya tadi tidak menghargai ruang privasi orang, senang ikut campur pada masalah orang yang bukan urusannya. Kepo. Kemudian membuat asumsi liar dan si tembok itulah yang diasumsikan berpindah dari tembok ke tembok lainnya. Jadi aku ingin sekali punya budaya sportif tadi yang menghargai individualitas juga. Kita emang makhluk sosial tapi kayaknya perlu ada batasan-batasan gitu. Betul. Biar nggak too much drama, too much up. Iya, karena kita tempat kerja ya udah kan kita ngomonginnya kerjaan aja, urusan jangan pribadi kayak nggak usah lain-lain. diikut campur. Itu Betul, sih itu menurut tadi harus tahu batasan. Betul. Udah dapet belum? Udah. Tapi mirip ya akhirnya. Ya aku mikirnya begini, kayak misalnya kita tuh kan kerja ada waktunya, sama kita juga di rumah tuh kan punya kehidupan lain. Jadi kayak misalnya maunya itu ya tadi work life balance. Jadi kalau misalnya kita kerja kita all out, maksudnya dengan segala tanggung jawabnya kerja. Tapi kalau di rumah silakan dengan kerjaan dengan tugas kita sebagai orang di rumah gitu, tidak usah sampai dicampur adukkan. Jangan sampai untuk hal urgent nggak masalah, cuman jangan sampai semua hal harus dibahas meskipun kita sudah di luar jam kerja gitu. Jadi kayak masalahnya terlalu apa ya? Ya tadi too much, maksudnya kita tuh punya porsi masing-masing. Akhirnya itu yang sekarang coba disesuaikan ya. Kalau dulu tuh kayak masalah di rumah pun kayak ya udah nggak apa-apa nih masalah kerjaan. Akhirnya kayak sekarang pun akhirnya jadi tersamarkan gitu, jadi abu-abu banget. Ini kayaknya prioritas nggak sih? Cuman pengennya ya itu tadi kita punya kehidupan masing-masing, punya dua peran yang berbeda. Jadi harusnya bisa menghargai hal itu sih. Oke, berarti kesimpulannya tadi jangan underestimate, hargai balancing gitu ya Mas ya. Betul. Balance kapan waktunya kerja, kapan waktunya bareng keluarga, dan respect budayanya suka dia. Don't underestimate people. Ada Please love and go. pertanyaan terakhir. Udah. Respect Cukup. udah selesai. Cukup kayaknya. Udah yuk, udah lebih kayak Jangan gitu. lemes Donti, biar sahabat Kakiku sakit dari biar sahabat Mutiara lutut. biar sahabat tetap semangat sampai Ya, akhir. jadi intinya sahabat Mutiara Sukma kita sudah berubah nih. Ngomong-ngomong tentang Mutiara Sukma, kita udah berubah nama. Dulunya Sahabat Jiwa, sekarang sudah menjadi Sahabat Mutiara Sukma. Yang dimana nama rumah sakit pun juga berubah nih sahabat semua. Kita yang dulunya Rumah Sakit Jiwa, sekarang sudah berubah nama menjadi Rumah Sakit Mutiara Sukma. Iklan dikit ya, ada layanan unggulan lainnya selain jiwa. Sekarang pun juga sudah ada poli penyakit dalam, lalu poli saraf. Kita melayani dari usia anak-anak sampai lansia, pun juga ada dokter anaknya. Dan mungkin kedepannya nanti, bukan mungkin ya, pasti ini kedepannya juga ada poli option, kesehatan ibu dan anak, macam-macam. Jadi wellness-nya dapat, Women Health Center-nya juga ada, jiwanya pun pasti ada, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa dibahas ya pada episode kali ini. Apapun generasi kita intinya harus saling menghargai. Itu Tia lagi. Itu dia tadi, jangan mengunderestimate antar generasi dan bedakan antara dunia pribadi dan dunia pekerjaan. Harus profesional. Jadi jangan kepo. Jangan kepo, itu sangat mempengaruhi performa kita bekerja dan mental health seseorang. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa jadi baik, setidaknya kita jangan membuat sakit orang lain ya, kayak gitu kurang lebih. See you and bye-bye. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu.